Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu dalam mata kuliah Komunikasi Inovasi difokuskan untuk mahasiswa semester 5 tahun ajaran ini. Kita menggunakan aplikasi ini Kita menggunakan aplikasi ini karena kita tidak bisa bertemu di dalam kelas yang seperti biasanya kita lakukan. Jadi di musim pandemi ini kita menggunakan learning secara daring. Oke, sekarang kita fokus kepada konsep dasar komunikasi inovasi, ya. Dimana bahwasanya setiap kegiatan yang kita lakukan itu menggunakan komunikasi. Kita berbicara hukum, kita menggunakan komunikasi. Kita bicara psikologi juga menggunakan komunikasi. Walaupun kita berbicara sains, matematika tetap menggunakan yang namanya komunikasi, baik secara verbal dan non-verbal. Namun sekarang kita fokus kepada komunikasi inovasi. Ini merupakan dua kata yang berbeda tapi memiliki keterkaitan yang sama. Oke, mungkin yang tergambar di kepala atau pikiran kawan-kawan, kenapa komunikasi dan inovasi itu disatukan, ya kan? Mungkin yang tergambar juga bahwasanya inovasi itu merupakan yang teringat itu ilmuwan misalnya. Kemudian yang teringat itu misalnya ide-ide baru atau konsep-konsep baru. Ya, sebenarnya kita harus tahu dulu komunikasi itu apa dan inovasi itu apa. Mungkin kalau komunikasi, kawan-kawan semuanya sudah paham ya bahwasanya komunikasi itu adalah persamaan persepsi. Ya, komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu communicatio, artinya persamaan, ya. Kemudian inovasi itu menurut Rogers dan Schumacher bahwasanya inovasi, ya, adalah suatu ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru. Ya, ini dapat kita kita artikan bahwasanya suatu ide-ide baru, ya, praktek-praktek baru, objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru. Nah, ini menurut Linebarger and Guin, ya, inovasi itu ternyata tidak sekedar sebagai sesuatu yang baru, tetapi lebih luas dari itu. Jadi ini yang tergambar adalah misalnya kita menggunakan gadget itu sudah lama, ya, sudah lama. Ternyata misalnya di pelosok negeri, contohnya di kaum suku Sakai misalnya, tapi mereka sudah berevolusi gitu ya, maksudnya sudah menikmati yang namanya perubahan-perubahan inovasi di masa sekarang. Ternyata gadget itu baru sampai di tahun 2020. Mereka baru saja menggunakan gadget, menggunakan internet itu baru sekarang. Nah, bagi kita itu adalah sudah lama. Tapi kalau bagi mereka itu merupakan sesuatu hal yang baru. Apakah itu juga masih disebut dengan inovasi? Ya. Apakah itu juga masih disebut sebagai inovasi? Nah, kembali lagi ke menurut Rogers dan Schumacher tadi. Objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru. Nah, ternyata itu merupakan inovasi, tetapi proses penyebarannya sangat lambat sampai ke sana gitu. Nah, menurut Linebarger itu sesuatu yang dinilai baru dapat mendorong terjadinya pembaruan dalam masyarakat. Nah, ini ternyata berhubungan dengan masyarakat luas, jadi tidak hanya fokus kepada individualisme saja gitu. Nah, secara umum inovasi juga dapat diartikan sebagai sesuatu ide, produk, informasi, ya, informasi, teknologi kelembagaan, perilaku, nilai-nilai praktek baru yang belum banyak diterima dan dilaksanakan dengan menerapkan hal-hal tersebut. Besar kemungkinan dapat mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Nah, sebenarnya
gini ya, kalau kita berbicara ide ya, yang terngiang di kepala kita itu adalah hanya sesuatu yang dapat merubah ya, dapat berfungsi, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Kalau tidak dikomunikasikan kepada orang lain, hanya tinggal di kepala kita atau di mindset kita, tidak ada artinya nonsen gitu, tidak ada manfaatnya. Jadi mau tidak mau harus dikomunikasikan, harus disampaikan kepada orang luar, hingga apa yang kita ciptakan itu, apa yang kita lakukan itu bermanfaat gitu. Makanya komunikasi inovasi itu sangat perlu, komunikasi inovasi itu sangat penting. Sama ketika kita berbicara kejiwaan ya, kita sangat mempunyai ilmu tentang psikologi. Kalau tidak kita aplikasikan, kalau kita tidak berikan kepada orang yang membutuhkan, sama saja tidak ada fungsinya gitu, nonsen gitu ya. Oke, jadi kawan-kawan harus paham dulu tujuan dari kenapa kita mempelajari komunikasi inovasi ini, seperti itu ya. Kemudian fokus kepada komunikasinya. Komunikasi itu merupakan proses ya, penyampaian suatu pesan oleh komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan pengetahuan atau knowledge, mengubah sikap, attitude, perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Nah, media juga diperlukan dalam komunikasi. Nah, sedangkan inovasi merupakan penemuan-penemuan baru ya, baik berupa gagasan, tindakan, atau benda-benda baru yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial bila menyebar ke masyarakat gitu. Nah, ini harus ini juga ya, maksudnya perubahan itu apakah ke positif ataupun ke negatif. Jadi kita harus bisa artinya membedakan ya, apakah ini inovasi perlu kita adopsi atau hanya atau tidak perlu kita lakukan gitu, atau tidak perlu kita implementasikan, seperti itu. Baik, sekarang kita harus tahu dulu karakteristik inovasi atau ciri-ciri yang melekat dalam suatu inovasi itu gitu. Yang pertama secara intrinsik ya, yang melekat dalam suatu inovasi tersebut. Satu adalah status keilmiahannya, artinya dia harus ilmiah ya, harus diteliti, harus sudah dilakukan observasi ya. Jangan misalnya kita ada suatu suatu pemikiran ya, kemudian kita langsung implementasikan, tidak, tapi kita harus meneliti itu dulu secara scientific status of innovation ya. Jadi dia harus status ilmiahnya itu ya, harus ada gitu, artinya ada observasi, ada yang kita lakukan penelitian ya, sehingga inovasi itu betul-betul sudah teruji gitu. Nah, yang kedua kandungan nilai-nilai, jadi yang melekat padanya, artinya dia ada manfaat, dia ada fungsi ya, sehingga dia dapat diimplementasikan kepada orang banyak ya. Kemudian sifat yang komunikatif atau communicability ya, kesederhanaan dan kerumitan ya, atau simplicity dan complexity. Nah, ini dijelaskan bahwa sesuatu yang sederhana dan memiliki kerumitan yang tinggi itu merupakan sebuah inovasi. Kalau seandainya semuanya itu mudah, orang tidak mungkin bisa menciptakan lampu itu banyak penemunya gitu ya. Banyak penemunya tidak, tapi hanya Alva Edison yang mampu menemukan lampu. Nah, ini merupakan suatu inovasi gitu. Misalnya inovasi tentang penemuan mesin cuci ya, dari yang manual sampai kepada otomatis ya. Ini merupakan suatu inovasi ya. Itu tidak semua orang mampu untuk melakukannya, untuk menemukannya, untuk menelitinya. Hanya orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu pengetahuan ya, atau knowledge, sehingga mampu menciptakan itu. Kalau kita berbicara benda, sedangkan inovasi itu tidak hanya fokus kepada benda ya, tapi juga ide-ide baru ya, praktek-praktek baru gitu. Di dalam pemerintahan juga itu disebut inovasi kalau dia menguntungkan masyarakat yang banyak. Kemudian dia dapat dibagi atau dipecah-pecah. Ini kalian bisa lihat slide yang saya tampilkan.
kemudian mudah atau tidaknya diamati, ya. Kemudian ekstrinsik, tergantung atau dipengaruhi oleh kondisi masyarakat pengguna atau lingkungannya. Dia ada kesesuaian atau kecocokannya inovasi dengan kondisi masyarakat sasaran, ya. Jadi dia harus sesuai dulu dengan masyarakat yang akan menerima inovasi itu. Misalnya, ini handphone, ya, atau penemuan contohnya di bidang elektronik gitu. Tapi kita letakkan di suku Talang Mama, ya. Sedangkan di sana itu belum ada jaringan internet. Bagaimana orang menggunakan gadget? Bagaimana orang mau mengimplementasikan handphone secara menggunakan internet? Sedangkan jaringan telepon saja itu belum masuk ke sana gitu. Karena sama-sama kita tahu ya kawan-kawan, tidak semua itu listrik masuk di kawasan-kawasan terpencil seperti itu. Sedangkan jangan jauh-jauh, di Riau saja masih ada masyarakat yang menggunakan mesin genset, ya, apalagi yang di tepi-tepi sungai gitu ya, yang tinggal di sana. Dia masih ketika dia sampai misalnya ke kita, contohnya ke Pekanbaru gitu ya. Nah, itu ternyata sangat dinikmati gitu, karena pengalaman saya di kelas itu, ya, bahwasanya ada mahasiswa yang ternyata di kampungnya itu belum ada listrik, kemudian juga contohnya mencuci baju itu masih di sungai gitu. Nah, itu biasa gitu, karena inovasi itu sangat lambat proses penyebarannya ke sana gitu ya. Mungkin ada beberapa faktor-faktor yang muncul gitu. Kemudian dia harus sesuai dulu ya, jadi harus tahu inovasi itu harus sesuai dan cocok untuk kondisi masyarakat sasaran. Kemudian keuntungan, ya jelas, inovasi itu harus ada keunggulan, harus ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat, untuk apa kita aplikasikan, untuk apa kita implementasikan gitu ya. Kemudian sifat yang komunikatif, jadi kalau seandainya dia sangat susah, sangat dan itu perlu lagi dilakukan penelitian kembali agar mudah untuk diterima oleh masyarakat yang sangat luas. Baik, sekarang kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan inovasi, ya. Itu yang pertama, persoalan benar-benar baru atau tidak dianggap baru oleh seseorang, ya, tetapi bagi orang lain tidak. Setiap ide atau gagasan pernah menjadi inovasi. Nah, ini merupakan suatu inovasi. Kemudian setiap inovasi berubah seiring dengan berlalunya waktu, ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan inovasi. Kemudian tidak semua inovasi perlu disebarluaskan atau diadopsi. Kemudian inovasi yang tidak cocok bagi seorang maupun sosial yang bisa mendatangkan bahaya dan tidak ekonomis. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Kemudian inovasi memiliki komponen ide, tetapi banyak inovasi yang tidak punya wujud fisik. Misalnya ideologi. Nah, ini yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwasanya inovasi itu tidak mesti berupa benda, tetapi ide-ide yang cemerlang yang untuk dapat merubah suatu perubahan dalam masyarakat itu juga bagian dari ideologi, bagian dari inovasi. Baik, inovasi yang memiliki komponen ide dan objek fisik diadopsi dan keputusan tindakan yang nyata dengan tindakan yang nyata. Nah, ini jelas ya. Contohnya sekarang kita sudah di Indonesia ini sudah memiliki LRT, ya. Kemudian sudah ada jalan tol, ya. Itu merupakan suatu inovasi, suatu perubahan, ya. Yang misalnya jarak tempuh itu sangat lama, sekarang sudah kita tempuh dengan waktu yang efisien. Nah, ini merupakan keuntungan yang sangat-sangat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin memiliki aktivitas kegiatan di jalan gitu. Kemudian bagian domestik, ya, itu sangat-sangat menguntungkan bagi mereka gitu. Oke. Nah, ini merupakan komponen dari ideologi. Baik. Jadi kita simpulkan ya, bahwa komunikasi inovasi itu, ya, merupakan proses penyampaian pesan-pesan inovasi. Jadi kita fokus kepada, ya, pesan-pesan
inovasi, berupa gagasan, ya, tindakan atau teknologi baru dari sumber kepada penerima dalam suatu sistem sosial masyarakat dengan tujuan melakukan perubahan. Jadi fokusnya ke perubahan. Tapi kalau seandainya dia itu disebut dengan inovasi, tapi tidak ada perubahan yang signifikan di sana, ya itu bukan merupakan suatu inovasi. Atau mungkin bisa dikatakan sebagai inovasi, tetapi tidak melakukan perubahan yang sangat menguntungkan gitu. Artinya, inovasi itu perlu diperbaharui, ya kawan-kawan. Kemudian kenapa pentingnya komunikasi dalam penemuan, ya? Bagaimana ini yang saya Ibu sampaikan tadi, bagaimanapun hebatnya ya suatu penemuan tidak banyak artinya dan tidak akan merubah apa-apa jika tetap tersimpan dalam laboratorium atau laci para peneliti atau para ilmuwan, ya. Karena tidak tersebar penggunaannya ke masyarakat. Jadi hanya terpendam gitu. Jadi perlu untuk dikomunikasikan, ya, kawan-kawan. Nah, komunikasi inovasi yaitu proses yang kita sampaikan tadi, ya, proses penyampaian pesan-pesan inovasi berupa gagasan, tindakan, ya. Ini kita berbicara kepada pertemuan ketiga, komunikasi dan difusi, ya. Nah, kalau komunikasi tadi yang sebelumnya itu kita berbicara fokus kepada komunikasi inovasi. Nah, kita berbicara komunikasi dan difusi. Nah, sebenarnya difusi itu merupakan suatu tipe khusus komunikasi, ya. Ada teorinya itu difusi inovasi, ya. Difusi inovasi. Difusi itu proses penyebaran inovasinya, sedangkan inovasi itu benda atau ideologi yang telah dibuat atau yang perlu untuk diimplementasikan. Nah, difusi merupakan suatu proses di mana inovasi tersebar kepada anggota suatu sistem sosial. Jadi di sini ada pengkajian itu secara difusi telaah tentang pesan-pesan yang berupa gagasan-gagasan baru. Sedangkan komunikasinya telaah terhadap semua bentuk pesan. Jadi dalam kasus difusi, ya, karena pesan-pesan yang disampaikan itu baru, maka ada resiko bagi penerima. Hal ini berarti ada perbedaan tingkah laku dalam kasus penerimaan inovasi jika dibandingkan dengan penerimaan pesan biasa gitu. Baik, jadi di sini yang perlu kita garis adalah tentang, ya, yang satu pengkajian difusi, yang satu lagi pengkajian tentang komunikasi. Difusinya itu merupakan pesan-pesan yang perlu yang berupa gagasan baru, ya. Jadi ini berhubungan dengan inovasinya. Sedangkan komunikasinya itu fokus kepada bentuk-bentuk pesan yang perlu kita sampaikan atau saluran atau media yang dilakukan untuk penyebaran difusi tersebut. Oke. Sekarang riset komunikasi dan inovasi, ya. Jadi sebenarnya semua itu kalau kita orang akademik ini semuanya harus status ilmiah, karena kita berbicara tentang pengetahuan-pengetahuan yang kita sudah anggap yang kita lakukan secara ilmiah. Jadi riset komunikasi dan inovasi itu sangat-sangat perlu, ya. Karena tidak mungkin inovasi itu hanya lahir turun dari langit kemudian disebarluaskan, tidak, tapi perlu penelitian. Ya, riset komunikasi mengarahkan perhatian pada usaha-usaha untuk mengubah pengetahuan atau sikap dengan merubah bentuk sumber pesan, ya, saluran atau penerima dalam proses komunikasi. Ya, jadi fokusnya ke sini, ya. Merubah bentuk sumber pesan, saluran atau penerima dalam proses komunikasi. Nah, sedangkan riset difusi memusatkan perhatian pada terjadinya perubahan tingkah laku yang tampak atau over behavior yang menerima atau menolak, ya, menerima atau menolak ide-ide baru daripada hanya sekedar perubahan dalam pengetahuan dan sikap saja. Contoh, ya, misalnya penemuan kompor gas gitu misalnya, ya. Tidak semua
ibu-ibu zaman sekarang yang menggunakan ya inovasi memasak dengan kompor gas, ya. Tidak semua, karena ada perasaan katanya was-was, takut nanti tabung gasnya itu meledak gitu ya. Padahal kalau dikaji-kaji, penemuan itu kompor gas itu merupakan ini ya, untuk mempermudah ibu-ibu memasak atau ibu-ibu rumah tangga ya, ketika melakukan pekerjaan. Tapi ada juga sebagian mindset dari ibu-ibu yang takut menggunakan kompor gas. Nah, ini sangat-sangat perlu untuk kita berikan edukasi bahwasanya penemuan atau inovasi itu adalah merupakan manfaatnya sangat besar gitu ya. Nah, masih banyak lagi kasus-kasus lain ya. Padahal itu sangat perlu, sangat penting, tapi tidak diadopsi atau tidak diterima oleh mereka gitu. Nah, para peneliti difusi menemukan bahwa saluran media massa lebih berdaya guna untuk menciptakan pengenalan terhadap suatu ide baru, sedangkan saluran komunikasi interpersonal lebih penting dalam pembentukan sikap terhadap inovasi. Oke, kita fokus kepada riset difusi inovasi ya, riset difusi komunikasi inovasi ya. Jadi ini riset komunikasi ini fokus kepada penyebarannya ya, sedangkan difusi ini adalah bentuk dari inovasinya itu ya. Jadi sebenarnya fokus ke dalam riset difusi ini hanya lingkaran kecil, tapi yang membuat dia besar adalah penelitian komunikasi ya. Jadi bagaimana riset difusi ini tersebar luas ke masyarakat yang banyak, ya, kepada masyarakat yang banyak. Nah, sama ya, unsur-unsur dalam komunikasi inovasi sebagaimana kita ketahui bersama, ada beberapa unsur-unsur dalam komunikasi. Yang pertama adalah pengirim atau sender ya, komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Kemudian message, pesan yang merupakan seperangkat lambang yang bermakna untuk disampaikan oleh komunikator. Nah, yang ketiga itu adalah channel atau saluran komunikasi, tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Kemudian penerima atau kita sebut juga dengan receiver. Nah, ini unsur-unsur difusi inovasi. Yang pertama, inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada anggota suatu sistem sosial. Nah, ini kita berbicara kepada unsur waktu ya. Kita berbicara kepada unsur waktu ya, yang membedakan difusi dengan tipe riset komunikasi lainnya. Riset difusi hanya berkenaan dengan pesan-pesan yang berupa ide baru. Nah, jadi pada hakikatnya keempat unsur difusi itu sama dengan unsur pokok ya. Sama dengan unsur pokok dalam model komunikasi pada umumnya ya. Kemudian, nah ini perlu kalian ketahui bersama. Jadi yang pertama tadi ada sender. Jadi siapa yang kita sebut sender dalam unsur-unsur komunikasi inovasi? Yang pertama adanya penemu ya, penemu, ilmuwan, agen pembaru, pemuka pendapat. Oke. Itu disebut sebagai sender atau pengirim dari inovasi tersebut. Kemudian message-nya apa ya? Jadi kita inovasinya itu sendiri kita sebut dengan pesan. Ada gagasan ya, ada ideologi gitu. Ada metode dan berupa metode atau alat. Nah, kemudian channel, saluran ya. Saluran itu bisa secara interpersonal, bisa juga secara media massa ya, media massa. Kemudian receiver, penerima, baik anggota atau sistem sosial yang ada dalam ruang lingkup komunikasi inovasi tersebut. Kemudian efek. Nah, efeknya ini pengetahuan ya, perubahan sikap, perubahan tingkah laku, menerima atau menolak suatu inovasi yang diciptakan tersebut. Baik, di sini ada model tahapan proses keputusan inovasi ya. Ini nanti slide-nya saya share ke Google Classroom ya. Jadi di sini ada model tahapan proses keputusan inovasi ya. Di situ ada pengetahuan, persuasif, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Nah, pertama kita fokus kepada pengetahuan dulu. Jadi di kondisi awal ya, adanya pengalaman awal ya, pengalaman ketika kita
mengadopsi suatu inovasi, pasti ada perubahan yang kita rasakan. Kemudian feel need, keinovatifan, kemudian norma sistem sosial. Nah, ini perlu kalian baca saja ya. Nanti kalau ada tanya jawab, tolong ditinggalkan di kolom komentar. Nah, jadi di sini ada persuasif, ada persepsi terhadap karakteristik inovasi ya. Jadi ada keuntungan ya. Kemudian ada keputusan, implementasi, sepada konfirmasi. Terkadang gini, ketika kita menggunakan inovasi, ternyata tidak cocok ke kita. Itu perlu untuk kita tinggalkan. Tidak ada permasalahan gitu ya. Kemudian contohnya gini, kalau dulu orang susah ya untuk melakukan transportasi ketika ini melakukan kegiatan ketika tidak ada kendaraan. Nah, sekarang udah ada yang namanya aplikasi Uber. Ini kan inovasi ya, Gojek, ya, Gokar, ya. Kalau dulu mungkin orang naik ojek itu ke simpang. Kalau sekarang nggak perlu, cukup menggunakan Android telepon pintar kalian ya. Kemudian kalian pesan, ya udah kalian sampai di mana tujuan, nanti akan diantar oleh drive-nya. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang baru. Nah, semua di negara-negara maju sudah menggunakan itu gitu ya. Itu merupakan suatu inovasi ya. Nah, perlu untuk diimplementasikan. Baik, sekarang kita kita sudahi dulu ya pertemuan tentang konsep dasar komunikasi inovasi. Saya berharap kawan-kawan ya tolong dicari referensi tentang inovasi, tentang komunikasi inovasi ya. Mungkin dari saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara sempurna karena kita juga tidak bertemu di kelas, tapi saya mau kalian betul-betul tahu gitu ya. Tidak perlu banyak tahu, tapi cukup tahu. Ketika kalian ditanya apa itu komunikasi inovasi, oh ternyata ini. Ketika ditanya inovasi itu berbicara apa, ternyata ini. Jadi tidak perlu tapi kalian paham gitu, kalian paham. Jadi saya mau tinggalkan pesan kalian ya di komentar Google Classroom itu setiap pertemuan. Nanti akan saya jawab ya. Kita diskusi bersama di sana ya. Nanti kita akan melanjutkan tentang komunikasi inovasi dalam perspektif pembangunan. Baik, saya mau teman-teman kita bekerja sama ya. Kita bekerja sama karena di pertemuan ke-8 nanti kalian udah UTS aja gitu. Jadi tolong dibaca, beli buku, jangan mengharapkan googling ya. Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang sangat sulit untuk kita temukan. Ketika kita sudah menemukan itu biasanya karena pencariannya sangat mencari buku, membeli buku ya. Nanti dia akan lengket di pikiran ya, di hati kita, bahwasanya kita betul-betul belajar serius. Paham ya semuanya kawan-kawan? Baik, saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.